Baik, selamat datang Bapak Ibu Guru cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel Guru Pemula. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing pada Bapak Ibu Guru, ya, mempraktikkan bagaimana caranya mengisi survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini adalah program pemerintah yang berkaitan dengan merupakan satu kesatuan dengan program asesmen nasional, ya, AN, atau kalau di sekolah kita menyebut dengan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, ya. Jadi selain siswa, nah, Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah wajib mengisi survei lingkungan belajar ini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru nanti diharapkan untuk mengisi semuanya, ya, semua Bapak Ibu guru mengisi survei lingkungan belajar ini. Nah, survei ini jika Bapak Ibu guru misalnya ada di 2 sekolah, nah, survei ini juga harus Bapak Ibu guru diisi di semua sekolah yang Bapak Ibu guru tercatat di dalamnya, ya. Jika ada Dapodik Bapak Ibu di sekolah satu, kemudian ada lagi di sekolah yang lain, nah, jadi 2 kali Bapak Ibu guru mengisi survei ini, ya, sesuai dengan token di sekolahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah ketikkan alamat surveinya, ya, ada di survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id, ya, /login. Nah, ini adalah alamatnya. Silahkan ketikkan di browser. Nah, sehingga muncul halaman survei seperti ini, ya. Di sana Bapak Ibu akan diminta mengisi NPSN, kemudian ada token, NIK, dan juga tanggal lahir. Nah, NPSN adalah bisa Bapak Ibu guru cek di Google, ya, bisa. Saya akan contohkan NPSN SMKN 3 Tabanan, ya. Nah, langsung muncul, ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu copy, kemudian di sini paste. Oke. Kemudian untuk token nanti Bapak Ibu guru sesuaikan dengan token yang diberikan oleh proktor, ya. Jadi satu token itu satu sekolah ada 1 token sama untuk semuanya, ya. Nah, silakan Bapak Ibu guru nanti masukkan token yang diberikan, ya. Kemudian saya akan masukkan token yang untuk sekolah saya. Oke, kemudian tokennya sudah saya ketikkan. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan NIK, ya. Jadi NIK ini adalah nomor identitas kependudukan atau lebih dikenal dengan nomor KTP, ya, nomor KTP. Nah, pastikan nomor NIK-nya ini adalah sesuai dengan nomor KTP yang Bapak Ibu inputkan di Dapodik, ya. Nah, jika tidak sesuai, nanti Bapak Ibu bisa cek dengan operator Dapodiknya berapa NIK yang Bapak Ibu guru masukkan di aplikasi Dapodik itu, ya. Nah, saya akan masukkan NIK saya. Oke, kemudian selanjutnya masukkan tanggal lahir. Tanggal lahir juga sesuai dengan yang ada di KTP tentunya, ya. Oke, saya akan masukkan. Nah, di sini bisa diketik atau di inputkan sesuai dengan tanda panah ini, ya. Nah, oke, silakan di inputkan. Saya akan masukkan tanggal lahir saya sendiri. Kemudian bulannya juga silakan isi bulan lahir. Oke, kemudian tahun. Nah, ini silakan diketik langsung, ya. Diketikkan tahun berapa, apakah 1900
85, 80, nah silakan 90. Oke. Setelah semua data terisi sesuai, kemudian klik login. Oke. Nah, jika berhasil login akan muncul halaman awal ya untuk identitas diri ya. Silakan sesuaikan apakah identitasnya sudah benar adalah identitas Bapak Ibu ya. Jika sudah, langsung klik mulai. Di bagian bawah ada klik mulai. Nah, di sini ada kuis beberapa pertanyaan ya. Kalau saya lihat di sini ada 65 pertanyaan kuesioner yang harus Bapak Ibu isikan. Nah, jadi ini pertanyaan awal, apakah anak perempuan atau laki ya. Jadi silakan ini diisi ya, silakan diisi sampai nanti di halaman atau pertanyaan ke-65 ya. Seperti itu. Nah, saya akan mengisi ini, saya akan percepat videonya. Nanti kalau sudah selesai di nomor 65 baru saya akan lanjutkan lagi ya. Saya akan isi dulu Bapak Ibu. A few moments later. Baik Bapak Ibu, saya sudah mengisi seluruh survei ya. Jadi dari 1 sampai 65 pertanyaan survei ini sudah saya isi. Ternyata dalam pengisian tersebut masing-masing nomor ternyata memiliki banyak pertanyaan Bapak Ibu. Jadi beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum mengisi survei ini Bapak Ibu pastikan memiliki waktu luang ya untuk mengisi survei ini. Jadi mungkin 1 sampai 2 jam itu perlu waktu ya. Karena pertanyaannya cukup panjang, kemudian masing-masing butir soal itu harus benar-benar dibaca, karena jika Bapak Ibu mengisinya sesuai setuju gitu aja, nah itu ada beberapa pernyataan ternyata pernyataan negatif, pernyataan yang yang membutuhkan jawaban tidak sesuai. Kemudian misalnya kepala sekolah tidak pernah mensosialisasikan kurikulum gitu misalnya. Nah itu nanti jawabannya tidak sesuai. Kemudian ada pertanyaan yang justru positif. Nah itu Bapak Ibu harus baca pelan-pelan secara teliti. Nah sehingga nanti dalam survei lingkungan belajar ini hasilnya sesuai dengan real yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah jadi dari tadi saya mencoba ya, jadi semua pertanyaan di sini mulai dari pertanyaan nomor 30 sampai 65 itu jawabannya panjang ya. Mungkin di awal masih pertanyaan yang singkat-singkat, nah, bisa kita dengan cepat bisa jawab. Namun sudah masuk ke nomor 20, 30, 40 itu sudah pertanyaannya panjang-panjang dan perlu waktu dan kesabaran untuk membacanya Bapak Ibu. Nah, jadi saran saya tetap waktu ya, waktu luang Bapak Ibu. Kemudian pastikan internetnya bagus ya Bapak Ibu, koneksinya stabil sehingga dalam pengisiannya tidak mengalami kendala jaringan. Nah ini saya sudah sampai di nomor 65. Jadi setelah di pertanyaan terakhir, bagian terakhir ini merupakan pertanyaan seputar narkoba ya Bapak Ibu ya. Jadi narkoba. Nah sebelumnya mungkin ada pertanyaan tentang perundungan, kemudian pertanyaan tentang sex education juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana ada pertanyaan surveinya ya, sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Nah demikian. Kemudian untuk mengakhiri survei ini, di bagian kanan ini ada tombol selesai. Nah silakan ini diklik. Oke, kemudian ada konfirmasi. Apakah Anda yakin untuk
melanjutkan pengiriman jawaban ini, silakan memilih ya untuk mengirim ke server. Nah, ini dicentang, saya setuju, ini kita centang, kemudian kita klik ya. Nah, sudah selesai, maka akan muncul notifikasi terima kasih sudah berpartisipasi dalam survei ini. Nah, Anda masih dapat memperbaiki data ini untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, jangka waktunya itu untuk SMK itu sampai tanggal 24 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai hari ini sampai dengan tanggal 24 itu mengisi survei ini ya. Silakan diisi di waktu luang Bapak Ibu, sesuaikan, semakin cepat semakin baik untuk diisinya ya. Baik Bapak Ibu, ini diklik OK, kemudian nah ini Bapak Ibu sudah mengisi survei, dapat melanjutkan. Nah, ini kita coba. Oh, ini dilanjutkan lagi ya. Jika sudah, mungkin kita bisa logout di pojok kanan atas ini ya, ada tombol logout. Ya, ini bisa tekan logoutnya sehingga nanti akun kita sudah keluar ya. Nah, sudah logout, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk langkah-langkah mengisi survei seperti itu, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa bertanya di grup WhatsApp sekolah terkait dengan pengisian survei lingkungan belajar ini. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.